Sepeninggalan Nabi Sulaiman, rakyat Bani Israel mengalami kemunduran. Praktik sihir mulai muncul lagi, dan mereka menciptakan tuan baru, yaitu Babil. Keadaan pun menjadi semakin kacau. Saat itulah Allah mengutus Nabi Ilyas untuk mengembalikan keimanan rakyat Bani Israel. Sama seperti kaum Bani Israel terdahulu, kali ini pun mereka menantang dengan keras dakwah Nabi Ilyas. Mereka menuduh Nabi Ilyas sebagai orang gila. Bahkan ketika Nabi Ilyas mengabarkan ajab Allah, kaum Bani Israel tetap saja membangkang. Ajab Allah sungguh dahsyat, yaitu datangnya musim kemarau yang panjang sampai 3 tahun. Kaum Bani Israel semakin marah kepada Nabi Ilyas. Mereka pun menyusun sebuah rencana untuk membunuh Nabi Ilyas. Allah menyerukan kepada Nabi Ilyas untuk bersembunyi di lereng gunung, dan dengan perlindungan dari Allah, Nabi Ilyas tetap aman di dalam gua dan tidak pernah ditemukan. Suatu ketika saat sedang berlari dari kejaran kaum Bani Israel, Nabi Ilyas bersembunyi di rumah seorang wanita tua. Ia hanya tinggal bersama Ilyas, anaknya yang sedang berbaring sakit. Wanita tua itu tahu siapa Nabi Ilyas dan berjanji akan memberikan tempat untuk bersembunyi. Ia pun memohon agar Nabi Ilyas berdoa bagi kesembuhan anaknya. Nabi Ilyas memenuhi permintaan wanita tersebut, dan atas izin Allah Ilyas pun sembuh dari penyakitnya. Setelah itu Ilyas menjadi pengikut sekaligus murid dari Nabi Ilyas. Ilyas mendapat pendidikan langsung dari Nabi Ilyas. Ia selalu menemani kemanapun Nabi Ilyas pergi. Ada kisah yang menyebut bahwa Ilyas adalah anak angkat Nabi Ilyas. Ia begitu patuh pada ajaran Nabi Ilyas dan selalu mengingatkan kepada kaumnya agar meninggalkan praktek sihir dan berhenti menyembah baik dan kembali beriman kepada Allah. Keinginan kaum Bani Israel untuk menyelakakan Nabi Ilyas masih ada. Mereka terus saja mencari Nabi Ilyas. Perilaku mereka ini membuat Allah murka, sehingga datanglah ajab bagi kaum Bani Israel. Musim kemarau panjang datang selama 3 tahun. Ladang pertanian mengering, ternak semua mati, sumber air pun mengering. Bencana kekeringan ini menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka teringat pada ucapan Nabi Ilyas bahwa patung Babil yang mereka anggap Tuhan tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Kini mereka pun benar mencari Nabi Ilyas untuk bertaubat dan memohon pertolongan. Atas izin dari Allah, kaum Bani Israel berhasil menemukan Nabi Ilyas. Mereka bertaubat dan menyatakan beriman kepada Allah. Kaum Bani Israel menempati janji mereka. Kini mereka hidup tentram dan beribadah sesuai ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, Ilyas meneruskan perjuangan Nabi untuk terus berdakwah. Kemudian Allah mengangkat Ilyas sebagai Nabi. Selama masa kepemimpinannya Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas, kaum Bani Israel hidup dalam kemakmuran dan kedamaian. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Dan ingatlah kakak Ismail, Ilyas dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.